Fanny adalah teman sekaligus sahabat lamaku waktu kecil. Kami berteman sejak aku pindah tepat di sebelah rumahnya dan menjadi tetangga. Kami pun selalu bermain bersama. Dan kedua orang tua kami juga bersahabat. Fanny adalah salah satu orang terdekatku. Orang yang selalu ada ketika aku sedih maupun senang. Dan selalu mengerti aku. Sebab itu aku sudah menganggap Fanny seperti kakakku sendiri. Kami selalu bersama-sama saat kemana saja. Kami juga memiliki hobi yang sama, yaitu bermain dan membaca. Ketika sudah memasuki bangku dasar, kami pun disekolahkan di satu sekolah. Setiap pagi kami selalu berangkat sekolah bersama, dan begitu juga pulang. Setiap pulang, kami selalu singgah di toko buku, hanya untuk membaca series komik kesukaan kami. Tetapi saat masuk SMP, aku pun harus pindah ke Jogja, karena ayahku adalah seorang polisi. Jadi wajar saja bila kami sering sekali berpindah kota. Rasanya sangat sedih, karena harus berpisah dengan Fanny. Air mataku menetes saat aku memeluk tubuh sahabatku itu dan mengucapkan kata perpisahan. Aku mengingatkan Fanny untuk terus saling mengirimkan kabar. Air mataku pun semakin deras ketika sudah meninggalkan Fanny untuk pergi ke bandara. Baru saja 2 bulan aku pindah di kotaku yang sekarang. Tetapi rasanya sudah sangat kangen dengan Fanny. Dan semenjak tidak ada Fanny, hari-hari terasa sangat sepi dan tidak seceria dulu. Aku sudah mempunyai teman-teman baru di sekolah dan di rumahku. Tapi tidak ada yang bisa menggantikan Fanny. Rasanya ingin sekali aku kembali ke Bandung agar bisa bersama dengan Fanny lagi. Fanny memang tidak pernah lupa untuk mengabari aku tentang keadaannya di sana. Setiap hari dia selalu SMS dan menelpon aku. Aku sangat bahagia bila menerima SMS atau telepon dari dia. Hari-hari terus berlalu. Tidak terasa waktu begitu cepat. Aku pun sekarang sudah lulus di tingkat SMP dan sudah 3 tahun meninggalkan Fanny. Dan di sini aku juga bertemu dengan lelaki yang sangat baik dan kami telah menjalin hubungan lebih dari setahun. Namanya adalah Bagas. Dia adalah orang yang menemaniku ketika kesepian dan selalu menghibur aku ketika sedang sedih bila kangen dengan Fanny. Aku sangat bahagia karena lusa aku akan pergi ke Bandung untuk menemui Fanny. Aku sangat tidak sabar menunggu hari itu. Hari itu adalah hari yang paling kutunggu sejak 3 tahun yang lalu. Aku pun telah mempersiapkan semua kado yang sangat spesial untuk sahabatku itu. Karena kita berjanji akan saling tukar-menukar kado ketika bertemu. Lusa telah tiba. 24 Mei, tanggal itu adalah tanggal kesepakatan aku untuk bertemu dengan Fanny. Pagi ini aku bangun lebih awal. Walaupun aku hanya tidur 3 jam, tapi rasa ngantuk pun hilang begitu saja. Ketika mengingat bahwa hari ini aku akan menemui Fanny. Aku segera mandi dan mempersiapkan semuanya. Aku sedikit terburu-buru karena jam 7 pesawat kami akan berangkat. Dan aku takut akan ketinggalan pesawat. Jam telah menunjukkan pukul 6.30. Aku bergegas turun ke ruang tamu untuk menunggu Bagas. Aku berusaha untuk menelpon Fanny, tapi aku tidak mengerti mengapa selama hampir seminggu Fanny tidak pernah sekalipun membalas pesanku. Tapi aku tidak pernah memikirkan hal apapun. Karena aku yakin hari ini aku akan bertemu dengan Fanny. Saat aku sedang berusaha menelpon Fanny, aku pun mendengar suara mobil Bagas. Dan ternyata Bagas telah di depan rumahku. Aku pun segera keluar untuk menemui Bagas. Dan orang tuaku juga turut keluar bersamaku. Tapi ada satu hal yang membuatku bingung.
Saat aku ingin berpamitan dengan orang tuaku berkata, "Nak, apapun yang akan kamu lihat di sana, kamu harus bisa menerimanya. Kamu harus yakin ini semua sudah jalannya." Aku sungguh tidak mengerti apa maksud dari perkataan orang tuaku itu. Tapi, aku tidak membahas itu, karena yang ada dalam pikiranku sekarang hanya ingin bertemu Fani, sahabatku. Jam menunjukkan pukul 11 siang. Akhirnya aku sampai di kota Bandung. Dan sebentar lagi aku akan sampai di rumah Fani. Betapa terkejutnya aku karena saat aku sampai di depan rumahnya Fani, aku melihat banyaknya orang-orang di rumahnya dan tertancap bendera berwarna kuning di depan rumahnya. Aku segera berlari masuk ke dalam rumah Fani. Aku tidak bisa menahan air mataku yang terus menetes saat aku melihat sebuah tubuh terbaring kaku dengan tertutup kain putih dan dikelilingi orang banyak sambil membaca ayat-ayat Al-Quran. Dan ternyata itu adalah tubuh Fani, sahabatku. Aku terus menangis karena aku tidak percaya Fani telah pergi. Orang tua Fani berusaha menenangkanku dan mereka menceritakan semuanya kepadaku. Ternyata sejak umur 7 tahun Fani menderita penyakit kanker otak. Tapi dia tidak pernah mau menceritakan itu semua kepadaku karena dia tidak mau masa kanak-kanaknya dihiasi dengan kesedihan. Dia selalu menutupi rasa sakitnya dengan canda tawanya. Air mataku semakin deras mengalir saat aku mendengar semua pernyataan orang tua Fani. Bagas yang ikut mendampingiku berusaha menenangkan aku. Dan aku baru tahu ternyata orang tuaku telah terlebih dahulu mengetahui semuanya. Tapi Fani meminta untuk menutupinya dariku. Aku sangat kecewa. Kenapa semua orang membohongi aku? Kenapa semuanya harus dirahasiakan dariku? Bagas pun turut menenangkan aku. Akhirnya aku berusaha untuk bisa menerima penjelasan mereka. Setelah orang tua Fani menjelaskan semua, mereka memberikan aku untuk sahabatku. Maafkan aku jika saat kau membaca surat ini, aku tidak bisa ada di dekatmu lagi. Sungguh aku tidak pernah berniat untuk membohongimu. Aku hanya ingin masa kecil kita diwarnai dengan kebahagiaan, bukan kesedihan. Terima kasih karena kau telah membuat masa kanak-kanakku berwarna. Aku ingin engkau bisa terbiasa bermain dan menghabiskan masa remajamu tanpa aku. Aku sangat bahagia bisa mempunyai sahabat kecil sepertimu. Sahabatku, aku mohon jaga orang tuaku dan jaga adik-adikku. Aku juga menitipkan sebuah buku yang berisi semua perjalanan persahabatan kita. Tolong jaga buku itu dan juga jika kamu kangen denganku, kau tinggal membaca buku itu kembali. Dari sahabatmu, Fani.